Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الصحيح كتاب الجهاد باب فتح مكة. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال وفدت وفود إلى معاوية فذلك في رمضان فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي فأمرت بطعام يصنع ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت الدعوة عندي الليلة فقال سبقتني قلت نعم فدعوتهم قال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ثم ذكر فتح مكة فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya suatu ketika datanglah delegasi menemui Muawiyah. Wadzalika fi Ramadan, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Fakana يصنع بعضنا لبعض الطعام ketika itu kami sedang membuat makanan untuk kami bagi kepada sesama kami. Fakana Abu Hurairah mimma yukthiru an yad'uwana ila rahlihi. Adalah Abu Hurairah di antara yang paling sering mengundang kami ke tempatnya. Faqultu, lalu aku mengatakan, yakni Abdullah bin Rabah, aku mengatakan, ala asna'u ta'aman fa'ad'uwakum ila rahli. Tidakkah diriku membuat makanan lalu aku mengundang mereka ke tempatku? Fa'amartu bi ta'amin yusna'. Lalu aku perintahkan untuk membuat makanan.
ثم لقيت أبا هريرة من العشي pada siangnya aku ketemu dengan Abu Hurairah. Faqultu, lalu aku mengatakan, ad-da'watu 'indi Lailah. Sekarang, yakni pada malam ini, undangan kepadaku atau undangan di rumahku. Faqal, lalu Abu Hurairah mengatakan, sabaqtani, engkau telah mendahuluiku. Qultu na'am. Lalu Abdullah bin Rabah mengatakan, iya. Fada'autuhum, lantas aku mengajak mereka. Di sini kita melihat bahwasanya para salaf mereka saling berbagi makanan dan suka mengundang orang untuk makan ke rumahnya. Ya, tentu ini adalah bagian dari sunnah Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika ditanya ayul islamu khair, Islam mana yang baik? Qal it'amut ta'am, yaitu membagikan makanan. Juga hadis Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa al-mu'min, jangan engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa at-taqi, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya di sini kita melihat adanya suka berbagi makanan. Kemudian ketika makanan kita dimakan, ya kita pilih-pilih siapa orang yang kita ajak. Faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah mengatakan, ala u'allimukum bihadithin min hadithikum ya ma'syarul ansar. Wahai ma'syarul ansar, kata Abu Hurairah, apakah kalian suka aku akan berceritakan hal yang menyangkut diri kalian sendiri? Thumma dzakara fath Makkah. Lalu beliau bercerita tentang ditaklukannya kota Makkah. Faqal, Abu Hurairah mengatakan, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qadima Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Mekah, yakni berangkat menuju Mekah. Hatta qadima Makkah, sampai beliau mendatangi Mekah. Faba'atha Az-Zubaira ala ihdal mujannibataini. Nabi SAW mengutus Zubair, ini Zubair bin Awam, untuk memimpin satu divisi pasukan tempur ihdad mujannabatain. Mujannabatain itu adalah pasukan divisi kanan dan divisi kiri. Jadi pasukan itu dibagi oleh Nabi, ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang tengah. Ya.
maimana wa huma maimanata wal maisarah. Bagian kanan dan bagian kiri. Wa yakunul qalbu bainahuma. Maka yang inti atau jantung ya di tengah-tengah antara mereka berdua. Wa ba'atha Aba Ubaidah 'ala al-hasr. yakni Abu Hurairah diutus dalam kondisi la duru'a alaihim, yang tidak pakai baju perang. Wa ba'atha Khalidan 'ala al-mujannibat al-ukhra wa ba'atha Ubaidah 'ala al-hussar. Nabi mengutus atau menugaskan Khalid bin Walid di divisi yang lain. Kalau Zubair di kanan, Khalid di kiri. Atau sebaliknya. Kalau Zubair di kiri, berarti Khalid di kanan. Wabatha Abu Ubaidah 'ala al-hussar. Abu Ubaidah dengan pasukan-pasukan yang tidak punya baju perang. Fa'akhadhu batnal wadi. Mereka menempuh perjalanan di tengah lembah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi katibatin. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memimpin satu batalion. Qal fanadhara fara'ani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawasi medan perang atau lokasi, lalu beliau melihat kepadaku. yakni Rasulullah melihat kepada Abu Hurairah. Faqala Abu Hurairah, faqal yakni Rasulullah mengatakan Abu Hurairah, apakah ini Abu Hurairah? Qultu labbaik ya Rasulullah. Aku sambut panggilanmu wahai Rasulullah. Faqala la ya'tini illa ansari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ada yang datang kepadaku kecuali orang-orang Ansar. Yani Abu Hurairah mau menjelaskan tentang perihal Ansar. Cerita Ansar di waktu Fath Makkah. Zada ghair Syaiban, selain dari perawi Syaiban menambahkan, faqala ihtif li bil ansar. Rasulullah mengatakan serukan, yakni umumkan, suruh orang-orang Ansar mendatangiku. Qal fa'atafu bihi. Kemudian orang-orang Ansar mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Nawawi, qawluhu la ya'tini illa ansari, thumma qala fa'atafu bihi. Nabi mengatakan tidak ada yang mendekatiku atau mendatangiku kecuali orang Ansar. Kemudian orang Ansar mengelilingi Rasulullah. Innama khassahum bithiqatihi bihim. Kenapa Nabi mengkhususkan tidak mendatangiku kecuali orang Ansar? Karena innama khassahum, hanya saja Nabi mengkhususkan mereka
Lithiqatihi bihim, karena Nabi percaya dengan mereka. Wa raf'an limaratibihim, dan untuk mengangkat kedudukan mereka. Ya, diangkat kedudukan mereka. Wa izharan li jalalatihim wa khususiyatihim, dan untuk menampakkan keagungan mereka dan kekhususan mereka dengan Rasulullah. Ya, kenapa begitu? Karena Nabi sekarang di Mekah. Ya, boleh jadi ya balik ke kampung nanti lupa dengan orang Ansar. Nah, jadi Nabi SAW manggil mereka untuk menampakkan bahwa mereka itu posisinya sangat mulia. وَوَشَّبَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا. yakni sementara orang Quraisy telah menyiapkan pasukan, yakni ay jama'at jumu'an min qabailin syatta, yakni beliau orang Quraisy itu mengumpulkan dari kabilah-kabilah yang bermacam-macam. Jadi orang Quraisy pun telah berkumpul juga. Faqalu, mereka mengatakan, nuqaddimu haula, fa in kana lahum syai'un kunna ma'ahum, wa in usibu a'tayna alladhi su'ilna. Orang-orang Quraisy dia mengatakan, biarkan mereka mendahului kita, yakni pasukan tadi yang dikumpulkan dari beberapa kabilah ini. Ya, jadi dikumpulkan pasukan dari beberapa kabilah atau bermacam-macam kabilah yang ada di sana untuk didepankan. Ya, nuqaddimu haula, kita jadikan mereka itu di terdepan. Wa in kana lahum syai'un kunna ma'ahum, jika mereka beruntung maka kita akan bersama mereka. Ya. Jadi siasatnya oleh orang-orang tokoh-tokohnya beda. Taruh dari kumpulan lagi, bukan dari satu kabilah aja, tapi banyak kabilah. Wa in usibu atayna alladhi su'ilna. Jika mereka mendapatkan bahaya, maka kita akan memperoleh kembali apa yang telah mereka minta dari kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarona ila awbashi Quraisyin wa atba'ihim. Beliau mengatakan, kalian melihat pasukan Quraisy dan para atba'nya, para pengikutnya. Thumma qala biyadaihi ihdahuma 'ala al-ukhra. Thumma qala hatta tuwafuni bis-safa. Qala fantalaqna.
فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. Lalu Nabi SAW mengatakan tadi, kalian melihat pasukan Quraisy dan para pengikutnya, kemudian beliau memberikan isyarat dengan salah satu tangannya di atas tangan yang lain seraya bersabda, sampai jumpa nanti di Bukit Sofa. Maka kami pun bergerak. Tak seorang pun dari pasukan kami membunuh satu jiwa dari pihak musuh kecuali apabila diserang terlebih dahulu. Jadi tidak ada mereka melakukan serangan, tapi jika diserang baru mereka melakukan. Dan tak satu pun dari pasukan musuh yang melakukan perlawanan. Qala faja'a Abu Sufyan. Lalu datanglah Abu Sufyan. Faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, ubihat khadra'u Quraisy. La Quraisy ba'da al-yawm. Wahai Rasulullah, jika orang-orang Quraisy dibunuh, maka tak akan tersisa lagi orang Quraisy, satu pun dari orang Quraisy pada hari ini. Thumma qal, kemudian Nabi SAW bersabda, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Tidak dia apa-apain. Ya. Istadalla bihi Syafi'i wa muwafiquhu. Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i dan orang yang menyetujuinya berargumentasi dengan perkataan ini. Ala anna dur Makkah mamlukatun yasihu bay'uha wa ijaratuha. لأن أصل الإضافة إلى آدميين فتقتضى الملك وما سوى ذلك مجاز. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rumah-rumah di Mekah itu adalah dimiliki, yang maksudnya dimiliki bukan milik umum, tapi dimiliki oleh individu. Karena Nabi mengatakan di sini, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, berarti ini rumah-rumah ada pemiliknya. Rumah-rumah itu dimiliki dan boleh dijual belikan dan boleh disewakan, karena dia adalah milik pribadi. Lianna asal al-idhafa ila al-adami taqtadi al-milk. Karena menyandarkan satu barang kepada manusia, yakni rumah fulan, toko fulan, kendaraan fulan, ini maknanya adalah milik. Ya, rumah milik Abu Sufyan dan seterusnya. Wa ma siwa dzalika majaz, selain dari itu adalah ya ungkapan.
Di dalam ungkapan Nabi SAW, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia terjamin, yaitu terjaga, aman. Maka dalam ungkapan ini wa fihi ta'lifun li Abi Sufyan wa izharin li syarafihi atau wa izharun li syarafihi. Ungkapan Nabi ini ya terdapat di situ unsur merangkul Abu Sufyan. Ya. Dan menampakkan kemuliaan Abu Sufyan. Kehormatan Abu Sufyan. Sehingga dijadikan oleh Nabi rumahnya itu sebagai satu terhormat. Siapa masuk ke rumahnya dia terjaga. Ya ini tidak diapa-apain. Maka otomatis berarti rumahnya itu menjadi sebuah rumah yang terhormat. Berarti dirinya mendapatkan sebuah kehormatan. Ya. Faqalatil ansar ba'dhum li ba'd. Orang Ansar berbicara satu sama lainnya. Amma ar-rajulu فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قال أبو هريرة وجاء الوحي وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. Orang Ansar berkata, sepertinya laki-laki tersebut telah rindu kepada kampung halamannya, sehingga menaruh belah kasih kepada sukunya. Setelah itu, turunlah wahyu. Apabila turun wahyu, maka tak ada hal yang tersembunyi dari kami. Dan tak seorang pun dari kami yang berani memandang Rasulullah SAW sehingga selesai proses turunnya wahyu. Falamma qudiyal wahyu, ketika proses turunnya wahyu itu sudah selesai, faqala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, ya ma'asyaral ansar, wahai orang-orang Ansar. Qalu labbaika ya Rasulullah, kami sambut panggilanmu ya Rasulullah. Qala qultum amma ar-rajulu fa'adrakathu raghbatun fi qaryatihi. Adapun perkataan kalian, bisik-bisik kalian, bahwasanya orang ini telah rindu dengan kampungnya, maksudnya Rasulullah. Ya. Jadi dia lihat proses yang dilakukan oleh Rasulullah, datang, tidak melakukan pembunuhan, kecuali kalau ada yang melawan baru dilawan. Kemudian dikhususkan Abu Sufyan, sementara Abu Sufyan adalah pemimpin perang memerangi Rasulullah. Nah sekarang malahan Rasulullah mengatakan siapa masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Nah, kenapa ini? Gitu.
Kok langsung berubah aja kan gitu ya. Nah, jangan-jangan karena kerinduannya dengan kampungnya dan sehingga punya belas kasihan. Kan itu yang dikatakan. Ya, bisik-bisiknya orang Ansar pada saat itu. Maka Nabi panggil orang Ansar. Wahai Ansar, adapun perkataan kalian, amar rajulu fa'adraku raghbatu fi qaryati. Adapun orang ini, ya ini sudah rindu sekali dengan kampungnya. Qalu qad kana dzalik, qad kana dzak. Mereka menjawab, iya benar. Itu yang dikatakan. Qala kalla inni abdullah wa rasuluhu hajartu ila Allah wa ilaikum wal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Allahu Akbar. Kata Nabi, kalla, tidak. Bukan gara-gara itu. Ya. Sikap Nabi itu bukan gara-gara karena sudah rindu dengan kampung. Ya. Bukan gara-gara itu muncul rasa kasih belas kasihan dengan mereka, tidak. Lalu Nabi mengatakan apa? Inni Abdullah wa Rasuluh. Aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku berhijrah kepada Allah dan tempat kalian. Maka kehidupanku ada kehidupan kalian. Matiku adalah matinya kalian. Ya. Fa'aqbalu ilaihi yabkun. Mereka para Ansar menghadap kepada Rasulullah dan mereka semuanya menangis. Wa yaqulun wallahi ma qulna alladhi qulna illa adhinna billahi wa bi rasulihi. Lalu mereka mengatakan, bahwa ya, mendengar hal yang demikian orang-orang Ansar mengatakan, demi Allah kami tidak ungkapkan apa yang telah kami katakan kecuali karena sangat berharap kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa rasulahu yusaddiqanikum wa ya'dhiranikum. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mempercayai kalian dan memberikan uzur kepada kalian. Qala fa'aqbala an-nasu ila dari Abi Sufyan wa aghlaqa an-nasu abwabahum. Qalu aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta aqbala ila al-hajr. Fastalamahu thumma tafa bil bait. Lalu orang-orang masuk ke rumah Abu Sufyan. Dan mereka juga mengunci pintu-pintu mereka. Jadi Nabi mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, selamat. Siapa yang masuk ke rumahnya dan dia kunci rumahnya, dia selamat. Jadi memang diumumkan oleh Nabi, ya berarti tidak ada perlawanan memang. Ya, siapa yang tetap di rumahnya, masuk ke rumah Abu Sufyan, dia selamat. Lalu orang-orang pun mengunci rumahnya, dia masuk ke rumahnya. Lantas Nabi SAW datang mengarah ke Ka'bah, mendatangi Hajar, yang Hajar Aswad. Fastalamahu, lalu Nabi menyentuhnya. Summa tawafa bil bait. Lalu Nabi yakni tawaf di Ka'bah. Tapi Imam Nawawi dia mengatakan, ungkapan tadi yang diungkap oleh Ansar bahwasanya Nabi SAW ya mengatakan ini orang sudah rindu dengan kampungnya,
kemudian belas kasihan dengan sukunya, kemudian turun wahyu dan seterusnya itu, ya, sampai disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, kehidupanku adalah kehidupan kalian, matiku adalah mati kalian, dan seterusnya. Imam Nawawi mengatakan makna hadhi jumlah, makna alinea ini, annahum ra'au ra'fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahli Makkah wa kaffil qatl anhum wa kaffa al-qatl anhum. Nah, mereka melihat belas kasihan Nabi kepada penduduk Makkah dan tidak mau membunuh mereka. Ya. Wa dhannu annahu yarji' ila sukna Makkah. Mereka mengira bahwasanya Nabi pengen tinggal kembali di Mekah. Ya. Wal maqama fiha daiman, dan tetap tinggal selanjutnya. Jadi sudah pergi ke Madinah, sekarang dengan kondisi seperti itu mereka mengira jangan-jangan Nabi mau pengen tinggal di Mekah lagi gitu. Ya. Fayarhal anhum, lalu Nabi meninggalkan mereka, wa hajaral Madinah, ya, meninggalkan Madinah. Fashaqqa dzalika alaihim. Lalu kondisi itu memberatkan mereka. Memberatkan orang Ansar. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'lamahum bidzalika. Lalu Allah Nabi memberitahukan kepada mereka dengan apa yang diwahyukan. Ya. Faqala lahum, lalu Nabi mengatakan, qultum kadza wa kadza, qalu na'am qad qulna hadza. Kalian mengatakan begini? Iya, kami mengatakan begitu. Fahadhi mu'jizatun mu'jizatin nubuwah. Ini adalah di antara mu'jizat kenabian. Faqal, lalu Nabi mengatakan, kalla inni abdullah wa rasul. Ya, Nabi tidak mungkin, kalla, tidak mungkin. Apa yang kalian kira ini enggak mungkin. Gitu. Balik lagi ke Mekah, kemudian tinggal di Mekah untuk selamanya, tidak di Madinah. Kata Nabi, enggak. Saya ini adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Ya, maknahu, kalla huna haqqan. Ya. Di sini sama sekali tidak. Ya. Ma'nahu ahaduhuma haqqan wal akhar nafi. Makna kalla ini boleh jadi kadang-kadang, ya, maknanya benar, maknanya penegasan, dan boleh jadi penafian. Wa ma qawlu inni abdullah wa rasuluhu, sesungguhnya aku ada hamba Allah dan Rasulnya, maknanya aduhuma inni Rasulullah haqqa. Maknanya aku ini adalah Rasulullah sebenarnya. Ya. Fayatini al-wahyu wa akhbiru bil mughaibat. Kahadhi al-qadiyati wa shibhiha. Aku ini benar-benar Rasulullah, datang kepadaku wahyu, gitu ya. Dan aku beritahukan tentang hal-hal gaib sebagaimana dalam kisah ini. Seperti kisah ini atau yang mirip dengannya. Fathaqu bima aqulu lakum wa akhbirukum bihi fi jami'il ahwal. Maka percayalah kalian dengan apa yang aku ucapkan kepada kalian dan yang aku beritahukan kepada kalian dalam seluruh kondisi. Ini maknanya. Ini aku adalah hamba Allah, aku adalah Rasulullah yang sebenar-benarnya. Ya, percayalah gitu. Wal akhar la taftatinu bi ikhbari iya ilaikum bil mughaibat.
wa tatruni kama atratin nasara Isa salawatullah alaihi fa inni abdullah wa rasul. Makna yang lain nih adalah jangan kalian terfitnah dengan pemberitahuanku tentang hal-hal yang gaib, ya. Jangan kalian sanjung-sanjung aku sebagaimana orang Nasara menyanjung-nyanjung Isa sehingga disampaikan menjadi dia anak Tuhan. Ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi itu makna. Kalla inni Abdullah wa Rasul. Ada dua makna. Ya. Amma qawluhu, adapun perkataannya, hajartu ilallahi wa ilaikum, al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ya, ini aku berhijrah kepada Allah dan ke tempat kalian. Kehidupan adalah kehidupan kalian, kematian kalian. Maknanya, inni hajartu ilallahi wa ila diyarikum li istitaniha fala atrukuha wala arji' an hijrati alwaqi'ah lillahi ta'ala. Sesungguhnya aku itu hijrah kepada Allah dan kepada kampung kalian agar aku tempati kampung itu dan tidak akan aku tinggalkan, ya, dan aku tidak akan rujuk dari hijrahku kepada Allah. Bal ana mulazimun lakum al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ay la ahyi illa indakum wa la amut illa indakum. Yani malahan aku ini selalu dengan kalian. Kehidupan kalian, kematian kalian. Artinya aku tidak akan hidup kecuali di samping kalian. Dan aku tidak akan wafat atau mati kecuali di samping kalian. Ya. Wa hadza aidan minal mu'jizat. Ini juga bagian dari mukjizat kenabian. Ya. Beliau memberitahukan bahwasanya isyarat bahwasanya dia wafat adalah di Madinah, bukan di Mekah. Tidak tempat yang lain. Falamma qala lahum hadza baqaw wa'tadhar. Ya, setelah disampaikan Nabi seperti itu, semuanya menangis, ya, dan minta uzur. Wa qalu wallahi ma qulna kalamana sabiq illa hirsan alaina wa ala musahabatik wa dawamika indana linastafidu minka wa natabarraka bika wa tuhdiyana as-siratal mustaqim. Demi Allah, tidaklah kami ucapkan ucapan kami yang sebelumnya kecuali karena kami berharap kepadamu dan agar kami selalu menjadi temanmu, agar kami harap selalu denganmu, ya, dan agar engkau selalu dengan kami, agar kami bisa mendapatkan faedah darimu dan kami mendapatkan keberkahan denganmu, dan agar engkau memberi kami hidayah ke jalan-jalan yang lurus. Kama qala ta'ala wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Hadza ma'na qawlu ma qulna alladhi qulna illa adh-dhann bik. Inilah makna dari ungkapan tadi. Lalu Nabi SAW menghadap ke Ka'bah, menuju ke Ka'bah dan mendatangi Al-Hajar, yani Hajar Aswad, kemudian menyentuhnya, memegangnya dan tawaf. Fihi, dalam hadis ini, al-ibtida' bit-tawaf fi awwali dukhuli Makkah. Yani di awal kita masuk ke Makkah itu memulai
tawaf. Ya. Sawan kana muhriman bihajjin atau umratin atau ghairi muhrim. Baik itu berihram dengan haji atau berumrah atau tidak berihram. Maka hendaklah mendahului, mengawali tawaf di Ka'bah. Ya. Sebagian ulama mengatakan itu tawaf qudum, sama dengan tahiyatul masjid. Ini tahiyatnya kota Mekah. Jadi datangi Ka'bah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalaha fi hadha al-yawm wa huwa yawm al-fath ghairu muhrimin bi ijma'il muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada hari itu, pada hari taklukan ke Mekah, tidak dalam kondisi berihram. Ya, tidak dalam kondisi berihram. Wa kana ala ra'sil maghfar. Di kepala beliau itu peci besi. Ya, yang dipakai untuk perang. Wal ahadits zahiratun ala dhalik. Hadis-hadis sangat nyata menunjukkan hal yang demikian. Wal ijma'u munaqadu alaih, dan ijma' ulama pun sudah terwujud, ya, bahwasanya ijma' Nabi tidak dalam keadaan berihram. Wa ma qaul Qadhi Iyad, adapun perkataan Qadhi Iyad, ajmal ulama ala takhsisin Nabi bidzalik, sepakat ulama bahwasanya itu kekhususan Nabi. Walam yakhtalifu fi anna man dakhalaha ba'dahu li harbin aw baghyin annahu la yahilla lahu dukhuluha halalan falaysa kama naqul. Lalu dia mengatakan mereka telah tidak berbeda bahwa siapa yang masuk setelah Nabi baik dalam kondisi perang atau melakukan kezaliman, maka tidak halal baginya untuk masuk secara halal, yakni tidak berihram, harus masuk dengan berihram. Maka perkataan itu tidaklah benar. Bal madhhab Syafi'i wa ashabuhu wa akharin annahu yajuzu dukhuluha halalan lil muharibi bila khilaf. Malahan mazhab Syafi'i dan pengikutnya dan yang lain mengatakan boleh masuk ke Mekah tidak dengan berihram untuk sebagai orang yang berperang. Ya, dan ini tidak terjadi perbedaan pandang ulama. Wa kadzalika liman yakhafu min zalimin law dhahara li tawafi wa ghairihi. Ya, begitu juga bagi orang yang khawatir. Ya, bagi orang yang khawatir terhadap orang yang zalim. Ya, kalau seandainya tampak dalam bertawaf, ya, maka dia boleh tidak pakai ihram. Wa amma man la udhra lahu aslan, adapun orang yang tidak punya alasan sama sekali, fali Syafi'i radhiyallahu anhu qaulani masyhuran. Jadi kalau seandainya tidak ada kondisi yang menuntutnya untuk yang lain, maka Imam Syafi'i mengatakan asahhuma annahu yajuzu lahu dukhuluha bighairi ihram. Dua pendapat bagi Imam Syafi'i, bagi orang yang masuk ke Makkah tanpa uzur, yakni tanpa ada penyebab-penyebab yang lain, maka pendapat yang paling kuat, pendapat Imam Syafi'i mengatakan boleh masuk ke Makkah tanpa berihram. Walakin yustahabu lahu al-ihram, akan tapi dianjurkan, ya, untuk dalam keadaan berihram. Watsani la yajuz. Pendapat yang kedua adalah tidak boleh. Waqad sabaqat mas'alah fi awal kitab al-hajj, dan ini telah berlalu di kitab awal kitab Hajj. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. InsyaAllah besok pagi kita lanjutkan kisah Nabi SAW, ya, menaklukkan kota Mekah, ya, kemudian beliau tawaf. Ya, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.